cerita yang guru kamu ceritain di sekolah. Guru saya nggak pernah cerita. Tuh, Taura. Tapi saya punya cerita karangan saya sendiri. Iya? Gimana, Iya, gimana? ini- Bentar. Siapa? Enggak. Bapak saya. Hai, sweetie. Kak, lo lagi pergi sama Milly ya? God, are you psychic? Kamu bisa liatin saya dari jauh. Aku lagi gak bercanda, Ra. Nyokapnya Milly tuh panik nyariin dia. Rangga, nih Victor, wawancara sama Rudi Sujarwo diajukan jadi jam 11:30 siang besok. Ditunggu lo ya. Ini gue, Narto. Kalau udah nyampe rumah, telepon gue ya. Halo. Gimana foto-fotonya? Bagus kan? Rangga, ini saya Cita. Kalau kamu ada, gak usah diangkat. Biar saya ngomong dulu daripada kita berantem di telepon. Tentang Taura, saya bisa ngerti kenapa kamu sampai punya pikiran saya pernah ciuman sama dia. Masa lebih banyak foto Putri daripada Tapi demi Tuhan, itu gak pernah terjadi. Semua handmade yang ada di situ sudah saya foto. Kalau kamu masih punya kemauan untuk memperbaiki hubungan kita, saya mau kita ketemuan buat ngebahas semuanya. Saya akan tunggu telepon dari kamu malam ini sampai jam 12 malam. Sambil menyelam minum air. Please dong telepon saya. Karena kamu kok gak nelfon-nelfon sih? Aduh. Kamu mau gak sih hubungan kita kembali normal? Halo. Selamat pagi, Cinta. Udah bangun? Di pada kata dilarang adalah awalan. Sedangkan di pada kata di lingkungan adalah kata depan. Nah, awalan harus ditulis menyatu dengan kata dasarnya. Sedangkan menulis kata depan harus terpisah. Jadi yang benar adalah dilarang menjadi dilarang. Dijual menjadi dijual. Dan selanjutnya. Paham? Tapi Pak, banyak yang nulis begitu. 1000 orang bodoh mengatakan 3 kali 3 sama dengan 10. Tapi hanya 1 orang pintar yang mengatakan 3 kali 3 sama dengan 9. Apakah kita harus menentukan kebenaran melalui voting yang nantinya pasti akan dimenangkan oleh 1000 orang bodoh itu? Paham? Iya Pak. Cinta ngapain kamu? Nggak ngapa-ngapain kok, Pak. Ayo, salah. Neng Cinta. Rusak nih. Aduh. Benerin aja, biar sekalian dibenerin. Memangnya salah apa? Pak Wardiman, dilarang itu tuh harusnya disambung, bukan dipisah kayak gini. Di mana-mana juga nulisnya kayak gini. Ya udah, berarti di mana-mana tuh salah. Tapi bukan berarti lalu jadi bener kan? Ya dah, murid kesayangan Pak Taufik memang lain. Orang ada hubungannya Pak Taufik. Loh, kok jadi nyelolot gitu sih? Nyelolot.
Maksudnya nyolot? Pokoknya yang artinya marah apa itu? Kalau saya nggak marah juga. Muka juteks, tapi ndak marah. Jutek nggak usah pakai S. Marah, ndak marah, tapi muka jutek. Dan tiba-tiba ngapelin Pak Wardiman. Pasti ada apa-apa. Loh, Cinta mana? Tahu tuh, pas Bel langsung ngabur deh. Ngapain sih dia? Tidak jawab telepon itu penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena tidak mau, bisa juga karena tidak tahu. Ya pasti tahu lah, Pak. Orang yang punya answering machine itu pasti setiap pulang tuh selalu muter balik rekaman teleponnya masuk. Ya sama aja kayak saya. Saya punya handphone, pasti kan setiap bangun tidur tuh sempet-sempetin waktu buat ngeliat ada nggak SMS-nya masuk, ada nggak miss call kayak gitu. Saya nggak pernah tuh. Ya, Pak Wardiman nggak punya handphone ya nggak pernah. Atau Rangga pulangnya lebih dari jam 12 malam. Neng Cinta kan tadi cerita kalau ngasih batas waktu sampai jam 12 malam. Nah, kalau Rangga pulang misal jam 1 malam, dia pasti bingung. Mau nelpon, salah karena sudah telat. Nggak nelpon, salah juga. Akibatnya ya kayak sekarang ini. Ya udah deh, pokoknya saya minta tolong nih sama Pak Wardiman. Minta tolong apa? Pak Wardiman tolong ya samperin Rangga. Ya kalau nggak ke rumahnya ke kantornya. Tapi jangan bilang-bilang saya yang nyuruh. Pokoknya Pak Wardiman tuh pancing-pancing aja Rangga sampai dia cerita tentang saya. Sampai Pak Wardiman tahu alasan kenapa Rangga nggak nelfon balik. Ya jangan saya. Ya dong Pak, biaya operasionalnya ada loh. Kok pakai gini-ginian sih? Udah deh, terima aja deh, ya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya mau ketemu Rangga. Bisa? Bapak dari mana? Saya dari rumah. Maksud saya dari kantor apa? Oh, dari sekolah. Pak Wardiman? Ada apa, Pak? Begini, kebetulan saja saya pas lewat daerah sini. Jadinya kepengen mampir lihat kantor kamu. Tahu dari mana kantor saya di sini? Kamu pernah bilang ah. Masa sih? Buktinya saya bisa sampai di sini. Tapi benar, cuman mau mampir aja. Iya. Soalnya saya harus buru-buru berangkat. Saya harus wawancara orang. Oh, ya udah, enggak apa-apa. Bentar. Ini buat Pak Wardiman. Kok double-double? 2 lagi buat Cinta. Ini dari Rangga. Dia sendiri loh yang bilang, yang ini buat Cinta. Terus Pak, dia nggak ngomong apa-apa lagi? Wah, dia pas buru-buru mau pergi. Jadi, gak sempat bicara macam-macam. Saya mau berterima kasih sama kamu. Kayaknya kamu terlalu sering berterima kasih kepada saya. Kali ini saya perlu berterima kasih lagi. Karena berkat tulisan kamu di majalah, tingkat penjualan produk saya naik 300%. Wow. Sebenarnya makan malam ini sangat sederhana.
dibanding dengan... Tolong jangan berterima kasih kepada saya. Tapi Nggak usah pakai tapi. Kamu boleh beranggapan kalau saya mempromosikan produk kamu. Tapi itu semua kembali kepada produk kamu sendiri yang memang mempunyai nilai jual. Kedua, saya nggak merasa memberikan apa-apa kepada Putri. Semua yang saya lakukan selama ini semata-mata tugas saya sebagai reporter. jadi semata-mata tugas ya. Saya salah ngomong ya? Saya tadinya melihat kamu lebih daripada sekedar reporter. Mungkin karena kamu baru pertama kali diwawancara. Dan pewawancara itu adalah saya. Jadinya kamu merasa saya mempunyai peran yang sangat besar dalam memajukan usaha kamu. Rasa terima kasih saya tidak akan berkurang oleh kerendahan hati kamu. Mau ketemu Mbak Mili ya? Iya, dia sudah siap. Udah berangkat dia. Hah? Udah berangkat? Sama siapa? Ingat gak, Mil? Waktu itu gue pernah bilang, jangan sampai terpleset kulit pisang yang sama. Ingat? Nah, waktu itu gue curiga sama Taura yang mau memperat lo buat ngedeketin Cinta lagi. Nah, itu udah kebukti, Mil. Buktinya apa? Jelas-jelas Taura tuh ngomong sendiri ke gue kalau sebenarnya dia tuh ngedeketin lo biar dia tuh inget terus sama gue, Mil. Terus kalau gue nggak mau sama dia bakal terus ngejar-ngejar lo sampai lo tuh bener-bener jatuh cinta sama dia. Padahal Mil, dia tuh nggak ada niat serius sama lo. Kok dia nggak niat serius sama gue, ngapain dia nempel terus sama gue, tak? Ya dia pengen ngerjain lo aja. Buat apa dia ngerjain gue, tak? Gini, Mil. Taura tuh udah putus asa ya, gimana caranya ngedeketin Cinta lagi. Nah sekarang tuh dia sengaja ngancam Cinta. Kalau Cinta nggak mau sama dia mau mainin lo sampai lo menderita dan Cinta merasa bersalah. Paham gak lo? Berarti kalau Cinta tetap nggak mau, Taura bakal terus ngerjain gue dong? Ya iyalah, Mil. Ya udah, biarin aja Taura terus ngerjain gue. Enak lagi dikit-dikit ditraktir makan, traktir nonton, diajak jalan. Kenapa gue harus menderita? Enjoy aja lagi. Rangga, ditunggu Pak Hirudin di ruangannya. Gimana sih kamu ini? Mau jam berapa berangkat? Udah tunggu dari tadi. Ditunggu sama siapa, Pak? Gimana sih kamu ini? Kamu kan ada janji dengan manajer Berliana di kantornya. Dia telepon marah-marah nanyain kamu. Saya memang pernah ngajuin permohonan buat wawancara sama dia. Tapi manajernya selalu menghindar. Kalau sekarang dia nungguin, pasti gara-gara sekretarisnya ngaco itu. Kamu uruslah. Halo? Eli, ini Rangga dari majalah kita. Lo di mana? Gue nungguin lo setengah jam lebih tapi nggak datang. Kapan kamu konfirmasi? Udah kok, aku udah nelfon. Beberapa kali aku coba telepon tapi kamunya nggak ada. Terus aku telepon ke rumah 2 kali. Aku titip pesan di answering mesin. Aku tunggu sampai tengah malam, kamu nggak nelfon balik. Jangan ngarang deh. Saya selalu dengerin semua rekaman telepon masuk. Di handphone atau telepon rumah. Jadi nggak mungkin saya nggak terima pesan dari kamu. Coba dicek lagi dong, jangan marah dulu ah. Oke. Kalau perlu saya bawa rekaman ke kamu. Biar bisa kamu dengerin sendiri. Rangga, nih Victor, wawancara sama Rudi Sujarwo. Ini gue, Tarto. Rangga, ini saya Cinta. Kalau kamu ada, nggak usah diangkat. Biar saya ngomong dulu daripada kita berantem di telepon.
tentang Taura, saya bisa ngerti kenapa kamu sampai punya pikiran saya pernah ciuman sama dia. Tapi demi Tuhan, itu gak pernah terjadi. Kalau kamu masih punya kemauan untuk memperbaiki hubungan kita, saya mau kita ketemuan buat ngebahas semuanya. Saya akan tunggu telepon dari kamu malam ini sampai jam 12 malam. Halo, ini Cinta ya? Iya. Ini Tante, mamanya Mili. Oh, kenapa Tante? Pestanya belum selesai ya? Pesta apaan ya Tante? Loh, tadi Mili bilang dia mau pergi ke acara ulang tahun temennya di Cinere. Bareng sama Cinta sama teman-teman yang lain. Enggak tuh Tante. Enggak. Berarti Mili kemana ya? Ayo, sekarang giliran lo yang cerita. Aduh, saya nggak bisa cerita. Ah, nggak mau tahu, harus gantian ceritanya. Ini ya, waktu kecil sebelum tidur saya nggak pernah ceritain. Ya udah, cerita sehabis tidur. Bangun tidur, mandi, breakfast, langsung berangkat sekolah. Ya udah, cerita yang guru kamu ceritain di sekolah. Guru saya nggak pernah cerita. Tuh, Taura. Tapi saya punya cerita karangan saya sendiri. Iya, gimana, Iya, gimana? Bentar. Siapa? Enggak. Bapak saya. Hai, sweetie. Kak, lo lagi pergi sama Mili ya? God, are you psychic? Kamu bisa liatin saya dari jauh. Aku lagi gak bercanda, Ra. Nyokapnya Mili tuh panik nyariin dia. Nggak usah dicari. Dia lagi bahagia dengan saya. Taura, pokoknya lo bawa pulang Mili sekarang juga. Kamu cinta atau ibunya Mili? Mau lo tuh apaan sih mainin Mili sampai kayak gini? Everyone has the right to be happy. Kalau kamu merasa bahagia dengan Rangga, kenapa saya nggak bisa merasa bahagia dengan Mili? Ra! Ada apa, Cinta? Hari sudah malam. Tidurlah, sayang. Dan bermimpilah berjumpa dengan Rangga. Kenapa sih papa kamu marah lagi? Iya, Kok dia marah terus sih? mungkin karena dia biasanya cuma marah-marah. Ya tapi masa marah tanpa alasan gitu sih? Everything bisa bikin dia marah. Jadi kita pulang yuk. Tapi saya nggak mau pulang ke rumah. Jadi mau pulang kemana? Saya tidur rumah kamu aja ya. Hah? Nggak apa. Saya bisa tidur di mana aja. Bisa di ruang tamu, di sofa, garasi, dalam mobil, di kamar mandi. Please. Selamat pagi semuanya anak sekalian. Tolong dibuka bab 6, halaman 105, materinya transformasi geometri. Silakan dikerjakan dengan baik. Tak, Mili nggak masuk. Yang bener lo. Nih, bisa rekaman. Hah? 7 lewat? OMG. Kok nggak diminum? Kamu mau minum panas? Nggak usah, Tante, nggak usah. Nggak apa-apa, tinggal bikin kok. Kamu biasa minum teh kan? Enggak sih, tapi ya boleh juga. Mili, kamu gimana sih? Kok temen dibiarin tidur di garasi? Kan di sofa sini bisa lebih enak. Ya udah, sekarang kamu mau mandi dulu apa sarapan dulu? Nanti mama bikinin surat buat guru piket ya. Terus Mil, kalau ada apa-apa, kamu tuh telepon ke rumah.
Biarpun udah lewat tengah malam, kamu telepon ke rumah. Mama kan panik. Kalau misalnya handphone kamu pulsanya habis, kan di rumah sakit banyak telepon umum, ada wartel, ya kan? Mili udah bisa dihubungin belum? Belum, men. Ke rumahnya? Ya udah deh. Tapi gini deh, mendingan Maura aja kali ya nelfon. Soalnya kalau gue nelfon, belum apa-apa dia tuh pasti udah sentimen. Makanya telepon Ra. Halo? Oh, Maura. Ada apa, Ra? Mili ada, Tante. Mili kan ke sekolah. Hah? Emang Maura di mana nih sekarang? Kok nggak ketemu sama Mili? Maura lagi di rumah, Tante. Agak kurang enak badan. Tadi sih Cinta nelfon. Katanya Billy nggak masuk sekolah ya, Tante? Oh, masuk kok. Tapi emang berangkatnya tadi agak kesiangan. Jam 7:30 lah dia baru berangkat. Soalnya tadi malam itu Mili abis nolongin orang ke rumah sakit. Nolongin orang? Iya. Tadi malam kan Mili pergi sama temennya. Maura kenal sama temannya Mili yang namanya Taura? Oh, tahu Tante, tahu. Aduh, baik sekali ya itu Taura. Semalam kan mereka pergi. Terus pas pulang-pulang, lewat di daerah mana gitu yang tempatnya sepi, mereka ngelihat ada orang pingsan di pinggir jalan. Ternyata orang itu korban tabrak lari. Terus Taura bawa orang itu ke rumah sakit. Ya terpaksa Mili ikut. Dan mereka baru pulang setelah keluarga si korban itu datang. Jadi tadi malam Taura tidur di sini. Baru tadi pagi berangkat bareng Mili. Yaudah deh Tante, makasih. Kok lo pakai bohong segala sih, Ra? Bis, gue kasih nama nyokapnya. Kalau nyokapnya tahu, Mili nggak nyampe sini. Loh, jadi Mili pamit pergi ke sekolah? Iya, bareng Taura. Bareng Taura? Nah, banget nih. Aduh, kamu nih. Bentar. Apa sih? Halo? Taura, sadar gak sih lo, tindakan lo tuh termasuk kriminal tau? Siapa nih? Alah, gak usah pura-pura gak tahu deh lo. Halo, putus-putus, halo? Tahu ketahuan Mili ya? Halo. Siapa sih? Enggak, salah sambung. Enggak apa, putus-putus terus ya. Lebih baik kita makan durian aja. Emang di Australia ada durian? Gue udah gak tau lagi dia mesti diapain tuh anak. Taura apa Mili? Dua-duanya. Kalau gue bilang kita nggak usah ngurusin Tauranya, dia Mili aja yang kita urusin. Taura mah bukan urusan kita. Cuman kalau dia terus-terusan ngegrecokin Mili, mau gak mau ya dia jadi urusan kita juga. Tapi kalau gitu berarti lo kepancing dong sama provokasinya dia. Biarin aja. Taura emang urusan gue. Mbak Cinta, ada kiriman bunga. Buang aja deh, Bi. Dibuang. Biarin aja. Yang ngirim tuh orangnya tuh gila tau gak, Bi? Aneh. Udah buang aja. Halo? Ini Taura. Apakah Cinta udah balik? Lo tuh gak usah ya nelfon-nelfon ke rumah lagi. Jadi ke handphone masih boleh kan? Mau lo tuh apa sih? Mau nanyain kiriman bunga? Udah gue buang tau. Kirimin bunga. Udah ah. Bibi! Ya, Mbak. Bi! Ya, Mbak. Bi, kiriman bunga yang tadi jangan dibuang dulu deh, Bi. Ya, udah dibuang, Mbak. Udah terlanjur. Ini karena yang dia? Iya. Gimana sih?
Halo, Rangga, ini Eli. kamu El. Sorry banget ya, gue minta maaf nih. Kemarin perasaan gue udah nelfon lo. Gak taunya yang gue telepon wartawan Tempo. Nggak apa-apa. Pasti lo dimarahin ya sama orang kantor. Enggak. Akhirnya mereka tahu kok, itu bukan salah saya. Tapi gue jadi ngerasa punya utang nih. Nggak usah punya perasaan kayak gitu. Kalau gitu, besok mau nggak? Gue ajak lo traktir makan siang. Nggak usah. Di kantor ada catering. Udah dulu ya. Lagi nungguin telepon penting nih. Maaf, saya sedang tidak ada di tempat. Tolong tinggalkan pesan dan jangan lupa sebutkan nama Anda. Kak, kok nggak dijawab sih, Kak? Berarti Kak Rangga belum pulang. Tapi tadi udah ngomong. Lili, itu suara mesin penjawab. Halo, ini siapa? Kak, udah, Kak. Ya udah, ngomong aja. Halo, Kak Rangga ya? Iya, Lili. Kak Rangga kenapa nggak pernah kesini lagi? Karangga sibuk, sayang. Nggak sibuknya kapan dong? Kapan ya? Emang Kak Rangga nggak sayang sama Kak Putri? Lili ngomong apaan sih? Sorry ya, Lili bandel banget. Nggak apa-apa. Nggak tahu tuh, dari kemarin nanyain kamu terus. Ya udah, kapan-kapan saya ke sana ya. Ya udah, maaf ganggu. Selamat malam. Malam. Maaf, saya sedang tidak ada di tempat. Tolong tinggalkan pesan dan jangan lupa sebutkan nama Anda. Rangga, ini Cinta. Ini Rangga. Halo, Hai. kamu udah gak marah? Ya, tergantung kamu. Kok untuk marah aja harus tergantung orang lain? Tuh kan, belum apa-apa udah ngajakin berantem. Enggak, bercanda. Terus, jadi kapan kita bisa ketemu? Kalau besok gimana? Di mana? Habis kamu pulang sekolah. Awas turun nih. Tapi udah malam. Tahu, dari tadi juga udah malam. Besok lagi ya kita jalannya. Kenapa sih? Lo udah bosen ya jalan sama gue? Ini baru jam berapa? Habis kemana lagi dong? Udah di sini aja sampai pagi. Nanti orang tua kamu cari. Ya biarin aja. Jangan. Nanti mereka marah sama saya. Lama-lama benci sama saya. Dan nanti melarang kamu berhubungan sama saya. Ya udah, kita ke Bali aja. Kamu saja kamu ke Bali? Emang kamu gak serius? Ya serius. Ih bohong. Come on. Kata Cinta, lo gak deketin gue cuma buat mainin doang. Bener gak? Emang Cinta pernah ngomong gitu? Ya bener gak? Omongan Cinta jangan didengerin.
orang lagi sakit hati itu bicaranya tak bisa dipercaya. Sakit hati. Cinta kan suka sama saya, tapi saya suka sama Mili. Cinta kan suka sama Rangga. Dulu dia bingung mau pilih saya atau Rangga. Akhirnya dia pilih saya. Ternyata saya pilih Mili. Ih, gombal. Gombal. Bener. Ih, bohong, bohong. Belanja nih. Rangga. Banyak amat belanjaannya. Kamu Apa? sudah ketemu Cinta. Kenapa sih kalau ketemu saya yang ditanyain pasti Cinta? Soalnya waktu itu. Hai. Hai. Rah, boleh tanya sesuatu nggak? Tapi rada sensitif. Tanya apa? Agama lo apaan sih? I'm Christian. Kok tanya begitu? Enggak, nggak apa-apa, kok pengen tahu aja. Come on, pasti ada sebabnya. Ya, kalau misalnya hubungan kita terus makin lama makin serius, ya masa nggak tahu sih? Lalu apa? Ya masa pacaran terus sih? HTS-an kan nggak boleh kelamaan. HTS apa sih? Hubungan tanpa status. So, status apa yang kau mau? Ya, kalau sekarang kan pacaran. Kalau nanti ya perkawinan. Perkawinan? Kok ketawa sih? Aneh. Apanya yang aneh? Emang ayah ibu kamu nggak kawin dulunya? Jangan ngomong begitu. Ya udah, makanya jangan ketawain gue dong. Bicara yang lain aja, oke? Oke, gue ada satu pertanyaan lagi. Nggak sensitif kok. Tapi lo harus jawab. Apa? Emang bener, lo dulu pernah nyium cinta? Soal kejadian itu persisnya gimana? Cuma kamu, Taura, dan Tuhan yang tahu. Saya nggak suka ya kamu ngomong kayak gitu. Tapi bener kan? Kamu boleh aja 100 kali negesin kalau kamu tuh nggak ada apa-apa sama Taura. Jadi kamu nggak percaya sama saya? Bukan gitu, Tak. Saya sebenarnya nggak mau lagi ngomongin tentang hal ini. Terus kalau kamu nggak percaya sama saya, gimana kita bisa saling percaya lagi? Bukannya saya tidak menghargai sikap saling percaya. Tapi kali ini saya lebih menghargai dengan adanya bukti. Bukti apaan? Kalau ciuman itu susah buat dibuktiin, apalagi kalau nggak pernah. Saya nggak pernah cium cinta. Bohong. I swear. Kok kata Rangga, dia pernah ngeliat kamu mau nyium dia. Oh ya? Kapan? Waktu Rangga baru balik di Amerika. Dulu, waktu saya mau antar Cinta pulang, ya memang mau cium saya. Tapi saya bilang jangan. Kok jangan sih? Enak lagi dicium sama cewek. Karena saya merasa hubungan saya sama dia belum lama. Dan ternyata benar, saya ketemu sama kamu. Saya nggak sebodoh itu untuk minta bukti fisik. Tadi saya bilang, saya sebenarnya nggak mau lagi ngomongin tentang hal ini. Kalau nantinya Taura bener-bener ninggalin kamu, berarti emang nggak ada apa-apa antara kamu sama Taura. Rangga, tapi emang nggak ada apa-apa antara saya sama Taura. Taura sendiri gimana? Ya terserah dia dong. Taura nggak akan segila itu. Kalau dari pertamanya kamu nggak nanggepin apa-apa. Kamu nggak sesok tahu deh soal Taura. Tadi malam saya baru ketemu sama dia. Dia kaget ngeliat saya di kafe. Dia mabok, terus mulai ngoceh macam-macam.
Dan hampir semua ocehannya itu tentang kamu. Oh, jadi kamu percaya sama omongan orang mabuk? Orang mabuk gak punya kekuatan buat ngarang-ngarang cerita. Terus kamu sekarang udah saya ngarang-ngarang cerita? Bukan. Saya cuma mau bilang. Persoalan antara kamu sama Taura harus kamu selesaikan dulu. Kalau kamu mau hubungan kita bisa seperti dulu lagi. Saya sayang sama kamu.